Hai, halo bro. Selamat datang di Chargerin. Wah, ini apa namanya? Pembukaannya gimana? Bagusnya gimana ya? Apa selamat datang di channel Chargerin atau jumpa lagi bersama Jonathan? Ya, oke. Nggak penting itu. Yang penting ini ya. Saya akan unboxing. Waktunya kabel time. Bukan ya. Ini judulnya apa? Apa kabelnya kabel time namanya ya, kabel time. Sama ini ada dua, sama satunya punyanya eh, apa ya, Stack, yang jual ini loh, yang jual chargernya yang ini loh ya. Dia namanya itu Aztec ya. Terus habis itu untuk produknya itu dia tidak ada namanya di sini ya, hanya tokonya ya, tokonya yang Aztec dulu ya. Coba saya lihat dulu yang Aztec mana ya. Ah ya, Aztec ya. Ya, kita Aztec dulu ya, kita Aztec dulu aja. Jadi menyesuaikan. Nah ini Aztec, Aztec, Aztec lucu namanya. Jadi dia kabelnya pun ya ini nggak ada nama Aztecnya, karena yang seperti video saya sebelumnya sudah saya ceritakan ya. Jadi dia hanya mungkin membeli dari, nah ini dia selalu memberikan stiker seperti ini ya. Start today small step, you got this, lucky duck. Selalu seperti itu. Nah ini nggak ada lagi ya. Nah nih kabelnya seperti ini nih. Dia 20 Gbps 1 meter. High quality, easy life. Nah ini loh, Aztec ini loh. Tapi kabelnya nggak ada Aztec-nya. Gitu loh. Nah, makanya saya bilang seperti charger ini, dia tidak ada apa namanya, tapi dia yang mengkondisikan gitu loh. Terus dijual lagi mungkin ya di Indonesia seperti itu. Nah, ini kabelnya seperti ini nih. Kabelnya lumayan. Nah ini ya bisa kita lihat ya. Dia tidak ada namanya ya. Oh, ini USB 3.2 ya. Tuh. 20 Gbps, bukan 4K ya. 4K dua kali ya ini. 8K. 8K. Nah ini. Tuh, ya kan nggak ada namanya. Makanya itu saya bilang. Jadi ini bukan, kalau saya bilang ya bukan apa namanya, bukan ODM ya. ODM itu kalau kita memberi nama di, malah justru memberi nama di kabelnya atau di chargernya, nah itu baru ODM. Cukup kaku ya, cukup kaku ya, karena ini mungkin 8K itu ya. Nah ini seperti ini untuk apa namanya, pinnya mungkin teman-teman bisa lihat ya. Kalau saya nggak begitu memperhatikan ya. Yang penting kalau bagi saya, nah karena saya sebagai user loh ya, sekali lagi saya sebagai user, beda mungkin teman-teman yang teknik ya kan. Nah itu uh, teliti itu loh. Kita kan membahasnya sebagai user. Nah ini kabelnya tebal sekali ya, tebal, tebal. Dan kalau untuk pengecasan saya rasa ya nggak cocok ya. Kalau saya rasa ya bisa juga untuk ngecas, tapi kita cek aja ya seperti apa situasi perkabelannya ya. Ntar kita ambil pakai ini kabelnya, coba kita cek ya. Kita cek apa hasilnya. Mantap ini. Jadi kalau ini lebih condong ke untuk transfer data atau untuk ini, misalkan dari komputer ya kayak ini Mac mini ke monitor. Nah itu bisa menghasilkan suatu apa namanya, hasil pengiriman data atau kok ini salah, pengiriman data atau pengiriman gambar yang lebih bagus lagi
Nah, ini udah saya pindah modelnya ya. Kita cek USB makernya. Udah. Oh, kalau 8K gini malah nggak ada USB makernya sepertinya ya. Kalau saya apa lihat ini, nah ini dia tidak kedetek untuk apa namanya USB makernya nggak ada ya. Ini dia tidak mau ya, itu saya bilang tadi ya. Oh, ternyata setelah dibalik ada ya. Jadi harus dibalik. Nih, lihat nih. Ya. 20 volt 5 ampere, 100 watt aja ya, sesuai ya. 100 watt dan dia USB. Oh, iya benar ya. Speednya nih, lihat nih bisa antar saya deketin. Speednya USB 3.2 ya. Dan USB 4 Gen 2 20 GB. Ini ngeri ini. Ini ngeri. Transfer datanya nggak main-main kalau ini. Ya, ya. Tapi gini ya. Kalau yang saya baca transfer data, misalkan kita menggunakan yang sudah kabelnya sudah top seperti ini ya. Ini kan top ya. 20 Gbps, terus habis itu USB 3.2 ya, itu harus disesuaikan semua ya. Jadi kalau penerimanya juga sudah support untuk mana USB 3.2, pengirimnya juga harus sudah support gitu loh. Kalau salah satu nggak support, yang saya tahu ya, saya nggak pengirim data seperti itu. Kalau yang saya tahu, yang saya baca, kalau seandainya tidak sesuai dengan pengiriman atau salah satu perangkatnya tidak sama, itu tidak bisa gitu loh ya. Ini saya coba berjalan nggak di 140 wattnya ya. Kita nyoba. Ini tidak apa-apa, nyoba aja. Ya, iseng-iseng sekali-sekali kabel gitu loh ya. Ya kan, kita sama juga sih kalau kabel seperti ini ya, kita berarti kan ngecek charger juga. Ini kita coba ngecas 140 watt. Kita ambil dulu ini. Ini nggak perlu nih. Apakah dia 140 watt? Nggak bisa ya, karena ini tadi kita sudah cek ya, di pengecekan hanya 100 watt ya. Ini tertulis di sini PD 3.0 100 watt. Karena ini memang tadi waktu kita cek e-maker hanya 20 volt 5 ampere ya. 20 volt 5 ampere ya. Jadi memang benar ya, sesuai ya, 20 volt 5 ampere. Jadi hanya 100 watt. Beda ya kalau ini. Kabelnya hanya 100 watt. Sesuai. Jadi bukan ODM loh. Pembahasannya ODM. Di kolom komentar ada yang komentari, tahu artinya ODM gak? Waduh, jangan saling bertengkar ya. Sudah biasa aja lah. Memang mungkin lagi seneng mengatakan ODM ya, karena kan apa ya, karena kayak gitu ya, mungkin ikut-ikutan atau terpengaruh apa namanya, kreator lain. Nah, ini saya buka yang kabel time ya. Ini kabel time, ini ada permintaannya siapa nih, kabel time nih. Permintaannya siapa nih? Balik kabel time. Kabel time itu sebenarnya bagus. Nah, ini bagus juga kabel time itu ya. Jadi kalau saya bagus tuh lebih mau untuk mengkondisikan, tapi kabelnya modelnya ternyata model gemuk ya. Ini gimana nih? Modelnya model gemuk ternyata. Luarnya ini seperti ini. Lah kalau ini memang resmi ya, tokonya juga namanya Kabel Time. Ya. Ini resmi.
SPD 200. Ini beda ya sama kabel yang ini ya. Tadi ini 100 watt ya. Nah, ini 240 USB-C kabel voltage 48 5 ampere. Bener. 1 meter transmisi rate 48. Aduh, rate ini nanti Bang Benny nih, Bang Benny. Aduh. Saya nanti di komentar ini 48 Mbps ya. Nah, kecepatannya lebih cepat yang ini ya, kecepatan transfer datanya ya, karena ini sudah Gbps, ini masih Mbps ya. Itu kok tahu? Nah, saya baca, kalau nyobanya belum. Ini dapat cap thank you ya, dapat cap thank you nih ya. Makanya jangan suka cap thank you. Kabelnya kabel gemuk ya. Lumayan ya, lumayan unik ya, unik. Nah, ini lebih seneng ya ini malahan. Kalau ini terlalu kaku ini ya, tapi kalau ini saya coba untuk ke monitor saya seperti apa, gambarnya mungkin berubah. Lumayan dapat ini ya, talinya kabel time panjangnya 1 meter sesuai ya, 1 meter. Wah, asik juga ya kabelnya. Nah, ini tuh dia seperti ini ya kan, sama dalemannya warna gelap ya. Ini ada kita lepas saja. Oh, satunya nggak ada, satunya ada. Oh, ada apa enggak nih? Nggak ada. Oh, ada nih, masih ada. Cuman yang tadi gampang ngelupas, kalau ini agak susah. Nah, ini. Ini. Bagus ya. Tuh, ada tulisannya kabel time seperti ini nih. Clear ya. Coba kita coba bener 140, bisa nggak 140 ya? Bisa ini. Mari kita coba, nanti ngecek untuk makernya nanti dulu. Unik ya, kabelnya unik ya. Kalau samain loh. Atau ini ya kan. Ntar kita masuk dulu ke sini, dia bisa jalan 140. Ya, benar sekali ya, 140 langsung muncul nih EPR ya. Dan bisa 147 ya. Kelihatan ya? Ya, kelihatan sedikit enggak apa-apa, kan ini udah jelas ya. Berarti bisa berjalan di 140. Cakep ini kabel nih. Berarti nggak salah ya, yang ngejar-ngejar kabel time. Sama nih, yang kasih rekomendasi kabel time ya, saya seneng ini ya. Sekarang kita akan tes ya. Kita akan tes untuk e-makernya ya. Biasanya kalau seperti ini e-makernya bisa langsung ya. Biasanya ya, bisa langsung tanpa kita membalik-balik seperti ini tadi ya. Atau dipindah ke sebelah sana atau sebelah sini. Biasanya ya, kita coba dulu. Saya berdasarkan kebiasaan, jelas ya. Duh, lah kok ini no e-maker ini gimana? Lah. Ini dia. Ces. Iya kan, bener kan? Bener kan? Bisa langsung ya, tanpa dibolak-balik ya. Iya. Saya bisa seperti ini karena kebiasaan, bukan saya dibilang sok pintar. Di sini jelas ya. Nah, ini ya. Ini saya terangkan. Saya nerangkan karena baca ya, bukan karena saya pintar atau sok pintar. 5 volt, 50 volt, 5 ampere, 240 IPR ya. Jadi kabelnya sudah kabel yang bagus untuk versi 240 watt ya. Terus dia vendornya Ankel ya, vendor Ankel, dia USB 2.0. Kalau saya duga sih lebih fix untuk pengecasan. Kalau ini saya lebih condong ya, karena saya baca seperti ini dibandingkan ini, berbedanya di situ ya. Ini lebih ke transfer data. Vendornya Uncle Fine
ya, ankle fine USB 2.0 only tulisannya ya. Terus ya ini kalau saya simpulkan yaitu tadi ya, dari saya membaca ini, kalau ini lebih condong untuk ke transfer data sama transfer video lah, istilahnya seperti itu ya. Misalkan dari Mac mini ke monitor, dia bisa menghasilkan hasil kualitas gambar yang lebih bagus. Kalau ini lebih arahnya untuk pengecasan ya, pengecasan PD 3.1 di sini. Oh, di sini sudah ada tertulis ya PD 3.1 ya. Jadi nah, ini lebih condong untuk pengecasan, lebih bagus, walaupun ya transfer datanya bisa ya, karena memang dia tertulis 240 ya, 240 480 Mbps ya, 480 Mbps. Coba ini kita coba warna oranye sama oranye ya, kita cobakan ke Mi Turbo, jalan ndak? Karena bentuknya jadi cakep gitu loh ya kalau seperti ini, ya kan? Ayo, nanti tanya apa belinya di mana, saya kasih linknya ya. Nih, ini Mi Turbonya pasti oke nih. Ces, les langsung masuk ya. Mantap nih. Pengecasan seperti ini, coba kalau kalian pakai Xiaomi yang flagship ya kan, yang apa namanya, yang wattnya gede 120 watt, terus pakainya kabelnya seperti ini, chargernya warnanya gini, wah apa nggak ganteng gitu ya, itu ya kelihatan gini di mall ya toh. Wih, itu apa, kabel sama chargernya kok keren banget. Nah pasti cewek-cewek bilang gitu. Tuh lihat tuh, ini saya hanya pakai yang 33 watt ya, bisa masuk 28 watt ya, sesuai sama apa namanya, punyanya charger bawaannya Xiaomi Poco. Nah sekarang kita coba ke ini ya, kita coba ke Superfook. Nah, apakah dia mau berjalan di Superfook ya? Nah, ini Pak, kombinasi dengan putih juga, karena ini ada daripada ini ya, ini terlalu tebal ya, kalau ini lebih cakep ini ya, udah wah mantap ini. Nah, ini kita coba Superfook ya, Superfook. Wah dia tuh, lihat tuh Superfook ya, S-Fook ya. Ingat ya, ini bukan kabel sakti ya. Jadi dia harus perangkatnya semua Superfook, baru bisa dibantu sama kabel ini. Ini Superfook, charger handphonenya Superfook, baru kabelnya yang membantu ya. Tapi kalau kabel sakti bedanya, chargernya bukan Superfook, tapi dia bisa merubah dengan kabel sakti menjadi Superfook itu ya. Jadi pahami ya, soalnya banyak yang bertanya kabel sakti itu apa maksudnya ya, itu maksudnya seperti itu ya. Clear ya, keren toh. Nah itu loh, jadi saya dapat kesimpulan. Nah ini saya suruh kasih kesimpulan katanya ya, dari kedua kabel ini ya, dari kedua kabel ini. Kalau dibilang bagus ya sama-sama bagusnya ya, tergantung fungsi dan kegunaannya ya. Kalau kita arahnya transfer data, misalkan ini pengecasan hanya 100 watt aja, tapi kalau kita transfer data, misalkan transfer data sama sebagai sambungan antara monitor ke perangkat komputer ke monitor, nah ini cakep pakai ini gitu loh ya, karena ini sudah USB 3.2. Ini ada yang cari seperti USB 3.2 tapi 2 meter. Waduh, 2 meter ini ada kayaknya di tokonya yang ini ya, nanti saya kasih linknya ya, yang nyari ya seperti ini ya, 2 meter ada. Nah
Kalau yang ini lebih arahnya untuk pengecasan handphone, pengecasan. Kalau laptop ya saya rasa wajib pakai seperti ini kalau saya senangnya ya. Kalau misalkan ya MacBook kalian, saya sarankan pakai ini. Walaupun pakai ini bisa, tapi ya saya lebih suka pakai ini. Dan ini juga pakai ngecas juga bisa, hanya batas-batas di 100 watt. Tapi kalau MacBooknya 140 watt ya ini tidak bisa digunakan karena ini cuma 100 watt. Harus pakai yang seperti ini. Gitu kesimpulannya. Jadi overall, wait, keduanya sama cakepnya. Oke. Okay. Saya kira cukup sekian dulu mengenai pemaparan dan unboxing kedua kabel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.